yaitu kami akan menguji data normalitas yang mana seperti gambar yang di layar. Di sini kami akan menguji data nilai kuisis kelas 1, 2, dan 3. Nah, langsung saja di bagian ini kita blok terlebih dahulu, bagian skor kita blok terlebih dahulu dan ke aplikasi SPSS-nya. Di bagian tabel nilai atau data view itu kita paste agar muncul nilainya. Nah, lanjut ke bagian analis, itu ada di bagian kita cari normatif test, langsung ke bagian legacy dialog, langsung ke simple K3. Nah, di sini kita langsung oke aja ya. Nah, kita lihat itu normal ya untuk datanya. Nah, ketika kita sudah melihat datanya itu sudah normal, namun di bagian variable view itu ada di bagian label, itu kita kasih tanda atau kita tulis, kita ketik nilai. Nah, ketika sudah kita ketik nilai, lanjut kita memindahkan data untuk kelas 2 SD. Nah, selanjutnya untuk kelas 2 seperti yang seperti yang di awal, kita blok terlebih dahulu bagian skor, langsung ke aplikasi SPSS-nya, langsung paste aja. Nah, selanjutnya itu ke analis, terus ke normatif test, ke legacy dialog, terus ke sampel K3. Nah, di bagian ini untuk yang tadi itu dipindahkan ke sebelah kanan, dan untuk nilai itu kita pindahkan ke sebelah kiri. Nah, itu datanya normal ya, seperti yang kanan. Lanjut ke kelas 3, sama seperti yang 1, 2 tadi, kita blok bagian skor, lalu ke aplikasi SPSS-nya, lanjut ke bagian fat. Oke, lupa tadi untuk di bagian kelas 2, di bagian variable view itu di bagian label diketik nilai sampel 2, dan di bagian namanya itu juga diubah menjadi nilai sampel 2. Nah, oke, kita lanjut. Untuk yang kelas 3 itu ditaruh di bagian fat 2. Nah, setelah udah dipindahkan, kemudian kita pergi ke analis, pergi ke normalitas test, lalu habis itu cari ke legacy dialog, terus cari sampel KS. Nah, di bagian fat 2 itu dipindahkan ke kanan, lalu untuk sampel 2 itu pindah ke sebelah kiri. Nah, kita lihat datanya sudah normal dan sudah bisa diolah kembali. Oke, di sini kita memiliki data ya teman-teman, kelas A1, kelas B2, dan C3. Di sini kita tulis kelas A1 dengan kolom A1. Lalu setelah itu kita tulis lagi di kolom B2, lalu B, lalu C3. Nah, di A1 ini kita masukin ini kan dia kelas 1 ya teman-teman, jadi kita tulis 1, kita tarik ke bawah dan menyesuaikan jumlah kelasnya. Lalu yang kelas 2 itu sama kayak tadi, kita tulis kelas 2, kita tarik ke bawah sampai angka 10 menyesuaikan jumlah siswanya. Dan yang kelas 3 itu kita tulis dengan angka 3 juga, dan kita tarik ke bawah sampai angka 10. Nah, setelah itu kita pergi ke SPSS-nya ya teman-teman.
kita pergi ke SPSS. Di SPSS ini kita ke variable view. Di situ kita ketik kolom pertama itu kita hasil. Kita tulis hasil ya teman-teman. Terus yang kolom kedua itu atau baris kedua kita tulis kelas. Nah, setelah muncul hasil dan kelas di label ini, di bagian label itu kita tulisin hasil skor quizzes sesuai sama judulnya tadi. Jadi itu kita tulis hasil skor quizzes. Lalu yang label baris kedua itu kelas, kita masukin nih kelas lagi. Lalu di bagian value kita klik, terus value-nya yang kita tulis 1, terus labelnya kelas A1. Kita add. Nah, kita ulangin lagi label 2. Kita ulangin lagi ya teman-teman. Jadi labelnya itu kita tulis 2 dan B2. Lalu yang ketiga itu value-nya 3, labelnya kelas C3. Kita add lagi. Lalu habis itu kita oke. Nah, kita kembali ke data view. Nah, di sini udah ada kolom hasil dan juga kolom kelas ya teman-teman. Lalu kita kembali nih ke nilai-nilai tadi, data nilai tadi. Kita masukin semua data dari kelas 1. Nah, kita masukin data-data nilai kelas 1, skor kelas 1. Terus kita ke Excel lagi. Kita ambil lagi skor kelas B2. Kita masukin lagi datanya ke SPSS tadi, ke bagian kolom kelas tadi, kolom hasil maksudnya, kolom hasil. Lalu balik lagi ke Excel, kita ambil data skor kelas C3, kita copy dan kita masuk lagi ke SPSS dan kita masukin lagi data nilainya ke kolom hasil tadi ya teman-teman. Jadi di kolom hasil ini ada hasil dari kelas A1, B1, B2 dan juga C3. Semua ada di sini. Nah, dan kelasnya itu kita masukin tuh kelas 1 itu sebanyak 5 siswa, lalu kelas B2 nya itu 10 siswa dan C atau 3 kelas 3 ini adalah 10 siswa. Kita masukin semua di kolom yang bagian kelas ya teman-teman. Nah, ini kelas 1 nya udah dimasukin ya. Kita ambil lagi kelas 2 sebanyak 10 siswa. Kita copy, terus kita masuk ke SPSS lagi, kita masukin ke kolom kelas tadi. Nah, udah muncul, kita kembali lagi ke Excel, lalu kita ambil lagi data nilainya, data kelas ini, kita copy dan kita masukkan lagi ke SPSS yang kolom kelas itu. Nah,
Inilah udah semua ya teman-teman, hasil skor skor quizzes tadi sama kelas-kelasnya udah. Terus lalu kita pencet analyze, compare means, terus ada interview sample t-test. Lalu yang hasil skor quizzes itu kita taruh di test variable, dan yang kelas itu kita taruh di variable. Terus kita itu kasih 1, grup 2 itu 2, kita continue, lalu kita oke. Nah ini kita udah muncul ya teman-teman bukti t-testnya, tes 1 dan juga 2. Bisa dilihat sama teman-teman di sini hasilnya sudah muncul. Udah muncul ya teman-teman hasil t-test kelas A1 dan juga B2 nya. Nah coba kita coba lagi dengan grades member, terus kita masukin hasil, terus kelas kayak tadi. Yang hasil kita taruh di test variables, dan nilai kelas itu kita masukin ke dalam variabel, lalu grup 1-nya kita tetap 1 dan grup 2-nya itu 3. Kita coba yang di nomor 3. Nah ini udah muncul ya teman-teman, karena semua nilainya itu sudah normal, jadinya dia bisa dites ini, dan hasil t-testnya udah muncul atau uji T-nya udah muncul ya teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita akan menguji data F. Namun sebelum kita menguji data F, di bagian nama untuk 1, 2, 3 itu dirubah terlebih dahulu seperti ini. Nah, untuk yang pertama itu kita rubah ke kelas 1. Yang kedua itu kelas 2, dan yang ketiga itu kelas 3. Namun di sini akan kita tambah lagi untuk kelas F, uji F dan kelas F. Nah, namun untuk di uji F sendiri itu di kolom motionnya kita rubah ke skal, dan untuk di kelas F itu berubah ke nomina. Nah lanjut ke value. Untuk kelas F itu kita pencet ada 3, terus itu ada tulisan value itu kita tulis 1, dan label itu kelas 1, dan selanjutnya itu value nya kita tulis 3, terus di labelnya kelas 3 seperti di tampilan layar. Nah selanjutnya kita akan uji F di data value. Nah sebelum itu di uji F ini kita akan memblok salah satu data nilai. Yang pertama yaitu data nilai kelas 1 kita blok terlebih dahulu, lalu di bagian uji F kita paste. Begitu pula di kelas 2 kita blok, lalu kita paste. Nah itu juga sama di kelas 3 itu kita blok, terus kita paste kembali. Nah seperti tampilan yang di layar ini ya teman-teman. Nah selanjutnya untuk di tabel kelas F itu kita beri nomor angka 1 dengan jumlah 5 kolom seperti yang di layar, dan untuk selanjutnya tulis ketik angka 2 sebanyak 10 kolom, dan angka 3 sebanyak 10 kolom juga sampai habis. Nah, kemudian datanya itu akan berubah 1.00, 2.00, dan 3.00. Nah, selanjutnya kita ke bagian analis, kita cari complements, terus kita cari independent sample test,
Lanjut untuk kelas F itu dipindahkan ke sebelah kanan. Nah, lalu itu ada grup 1 itu kelas 1 dan grup 2 itu 3. Langsung kita klik continue. Nah, untuk uji F-nya itu ada di bagian bawah seperti tampak yang ada di layar ini. Seperti ini ya teman-teman.